Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Tristanti NIM 202410101078 dari Data Mining kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai modul 3 praktikum data mining, yakni tentang dataset preparation menggunakan Panda. Jadi, di dalam modul 3 praktikum data mining ini sudah terdapat 6 soal yang harus kita bahas. Nah, di dalam 6 soal ini, kita membutuhkan dua file CSV yang harus kita masukkan ke dalam data frame, yakni ada iris.csv dan juga ada iristesting.csv, seperti itu. Mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Jadi, di sini saya menggunakan Google Colab untuk mengoperasikan kode yang akan kita jalankan nantinya untuk mengerjakan modul 3 ini. Nah, untuk soal yang pertama, kita disuruh untuk memasukkan data iris.csv ke dalam data frame. Nah, hal tersebut dapat dilakukan. Langkah yang pertama, kita harus mengimport pandas as.pd. Kita mengimport pandas as.pd ini untuk mempermudah pengkodean selanjutnya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita juga melakukan import numpy as.np. Dan selanjutnya di sini saya menggunakan variabel iris yang menampung pd.read.csv. Jadi di sini sintak yang kita gunakan agar bisa membaca file CSV yang akan kita masukkan ke dalam data frame. Nah, cara untuk membaca file CSV ini dapat dilakukan di sini. Jadi di sini kita klik ini untuk upload file. Nah, kemudian kita bisa memilih file yang akan kita masukkan seperti itu. Di sini kita masukkan file irisku ini. Nah, kemudian setelah file terupload di sini, nah di sini kita copy path-nya atau di sini kita copy salin jalur ini. Nah, salin jalur ini kita masukkan ke dalam sini, ke dalam pd.read.csv seperti itu. Nah, kemudian untuk menampilkan file iris.csv yang sudah kita masukkan ke dalam data frame, di sini saya menggunakan variabel iris atau kita menggunakan pemanggilan dengan variabel iris seperti itu. Langsung kita jalankan kodenya. Nah, jadi di sini ditampilkan data yang ada pada file iris.csv yang kita masukkan ke dalam data frame. Jadi di dalam file iris.csv itu terdapat 150 baris dengan 5 kolom, yakni ada sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan juga variabelnya, seperti itu. Mungkin kita lanjut ke soal yang nomor 2. Soal nomor 2 ini kita disuruh untuk menormalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min max sehingga setiap nilai atribut memiliki range 0 sampai 1. Seperti itu. Nah, di soal nomor 2 ini juga terdapat catatan bahwa untuk mendapatkan V baru kita harus menggunakan rumus V lama dikurangi dengan V minimum dibagi dengan V maksimum dikurangi dengan V minimum, seperti itu. Nah, untuk V baru ini kita dapatkan dari nilai data di suatu sel setelah dinormalisasi. Jadi dia merupakan nilai baru yang sudah dinormalisasi. Kemudian untuk V lama ini nilai data asli sebelum dinormalisasi, dan untuk V maksimum ini nilai maksimum dari kolom data tersebut. Dan untuk V minimum merupakan nilai minimum dari kolom data tersebut. Nah, cara untuk menormalisasikan setiap atribut agar nanti memiliki nilai atribut dalam range 0 sampai 1 itu caranya kita menuliskan dulu atribut yang dimiliki oleh iris itu apa aja. Nah, di sini saya menggunakan variabel iris atribut untuk menampung atribut yang dimiliki oleh iris, yakni ada sepal length, sepal width, petal length, dan petal width, seperti itu. Kemudian di sini menggunakan perulangan for data in iris atribut. Nah, untuk vmin ini kita dapatkan dari variabel iris, data iris, kemudian .min, kemudian untuk vmax-nya dari iris dengan indeks data, kemudian .max, seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan normalisasi
dengan min max sehingga nilai atribut memiliki range 0 sampai 1. Di sini kita menggunakan variabel iris dengan indeks data sama dengan iris indeks data dikurangi Vmin dibagi dengan Vmax dikurangi Vmin sesuai dengan catatan yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi iris indeks data ini merupakan nilai baru yang kita cari untuk menormalisasikan setiap nilai atribut sehingga memiliki range 0 sampai 1 seperti itu. Kemudian untuk menampilkan data yang sudah kita normalisasikan, di sini saya memanggil menggunakan variabel iris seperti itu. Kita jalankan kodenya. Nah, jadi di sini ditampilkan data yang ada pada file iris.csv itu dengan yang sudah dinormalisasikan pada range 0 sampai 1. Jadi di sini semua angkanya itu paling besar itu 1. Seperti itu. Nah, misalkan ini kan kalau kita memanggil menggunakan variabel iris, itu dia hanya menampilkan 5 indeks teratas dan 5 indeks terbawah. Nah, jika kita ingin menampilkan variabel seluruhnya, kita bisa menggunakan print iris to string seperti itu. Coba kita jalankan lagi. Nah, jadinya seperti ini. Dan sebelumnya mohon maaf nih, saya juga kurang tahu kenapa tabelnya ini kurang rapi seperti itu. Jadi di sini bisa kita lihat ya indeks dari sepal length, sepal width, petal length, dan petal width setelah dinormalisasikan nilai atributnya itu dalam range 0 sampai 1 seperti itu. Seperti ini. Nah, 1 ini tadi ada di satu ini ada di petal width-nya. Ternyata petal width-nya memiliki nilai atribut 1. Dan juga ini sepal width juga ada yang bernilai 1. Jadi setelah dinormalisasi, nilai atributnya memiliki range dari 0 sampai 1. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, jadi di soal nomor 3 ini kita disuruh untuk mencari sentroid dari data yang telah dinormalisasi. Sentroid itu dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Jadi langkah pertama kita bisa di sini saya menuliskan variabel yang namanya iris underscore observasi. Nah, di dalam variabel tersebut menampung iris dengan indeks variety dot unique. Variety ini terdiri atas setosa, versicolor, dan juga virginica seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada centroid yang kita masukkan ke dictionary yang masih kosong pada awalnya. Kemudian selanjutnya juga ada variabel iris underscore atribut yang menampung atribut dari iris, yakni ada sepal length, sepal width, petal length, dan juga petal width seperti itu. Kemudian di sini kita menggunakan perulangan. Itu ada perulangan for observasi in iris observasi. Kemudian di sini ada variabel iris new, iris dengan data iris indeks variety sama dengan observasi. Kemudian di sini ada centroid dengan indeks observasi sama dengan dictionary datanya kosong seperti itu. Kemudian dari centroid itu nantinya akan dimasukkan ke data dictionary yang awalnya kosong. Jadi kita akan mengisi data dictionary yang kosong tersebut. Jadi dengan for data in iris atribut, centroid itu dengan indeks observasi dan indeks data sama dengan iris underscore new, indeks data min, kita hitung rata-ratanya. Kemudian untuk kita mengetahui centroidnya, di sini memanggil kembali variabel centroid seperti itu. Nah, jadi di sini hasilnya ditampilkan
yang namanya variety. Nah, variety ini ada setosa, versicolor, dan juga virginica. Kemudian di sini dari masing-masing variety ini juga ditampilkan atributnya, yakni ada petal length, petal width, sepal length, dan juga sepal width. Demikian pula dengan versicolor dan virginica, mereka juga memiliki atribut yang sama, yakni ada petal length, petal width, sepal length, dan juga sepal width, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Soal yang keempat ini kita disuruh untuk memasukkan file iris.csv ke data frame. Kemudian kita disuruh menormalisasikan file iris testing.csv menggunakan Vmin dan Vmax pada data 1. Nah, di sini masih dengan langkah yang sama pada soal nomor 1 tadi, kita mengupload file iris testing. Nah, di sini saya menggunakan variabel yang namanya iris underscore testing. Kalau pada soal nomor 1 tadi, saya menggunakan variabel iris saja, seperti itu. Nah, di sini menggunakan dd.csv dengan kita menyalin jalur dari file iris ini tadi, kita masukkan ke variabel iris testing ini. Kemudian kita tuliskan juga iris atribut yang dimiliki dari file iris, dari data iris, yakni ada sepal length, sepal width, petal length, dan juga petal width. Kemudian selanjutnya kita menggunakan perulangan dengan for data in iris atribut. Di sini ada Vmin sama dengan iris testing dengan indeks data .min, kemudian Vmax sama dengan iris testing dengan indeks data .max. Kemudian untuk mendapatkan nilai baru dari normalisasi, di sini saya menuliskan dengan iris testing dengan indeks data sama dengan iris testing indeks data dikurangi dengan Vmin dibagi dengan Vmax dikurangi Vmin. Kemudian untuk menampilkan data yang sudah kita normalisasikan, di sini saya memanggilnya dengan iris testing, seperti itu. Nah, hasilnya didapatkan data-data dari iris testing yang sudah kita masukkan ke data frame yang kemudian sudah kita normalisasikan. Nah, di sini terdapat 29 baris dengan 5 kolom. Yakni ada sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan juga variety-nya. Seperti itu. Jadi seperti ini hasilnya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke soal nomor 5. Di soal nomor 5 ini kita disuruh untuk memprediksi kelas data di iris testing.csv menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iris testing.csv ke centroid masing-masing kelas di iris, dan kita disuruh untuk menggunakan Euclidean distance, seperti itu. Jadi di sini langkah pertama kita menuliskan variabel iris underscore observasi sama dengan iris dengan indeks variety dot unique. Variety seperti yang saya sebutkan sebelumnya terdiri atas setosa, versicolor, dan juga virginica. Kemudian di sini juga ada yang namanya iris atribut. Iris atribut ini terdiri atas sepal length, sepal width, petal length, dan juga petal width, seperti itu. Kemudian di sini kita menggunakan perulangan yang namanya for classes in iris observasi, itu di mana distance-nya itu sama dengan 0. Kemudian selanjutnya juga ada perulangan for data in iris atribut, distance itu kita tambahkan dengan iris testing dengan indeks data dikurangi dengan centroid dari indeks classes dan indeks data kita pangkatkan 2. Seperti itu. Di mana distance ini sama dengan distance kita pangkatkan dengan setengah. Kemudian untuk iris testing ini dengan indeks classes sama dengan distance. Jadi nilai dari iris testing dengan indeks class ini sama dengan nilai distance yang sudah kita rumuskan ini sebelumnya. Nah, kemudian untuk mengetahui kedekatan distance antara setiap data di iris testing, kita memanggilnya dengan menggunakan variabel iris testing, seperti itu. Nah, hasilnya ini diperoleh ada 29 kolom
maksud saya 29 baris, dan di sini dituliskan varietinya dan dituliskan kedekatan distance-nya dari setiap varietinya, baik dari Stosa, versicolor maupun virginica. Dan di sini juga ditampilkan keterangan dari sepal length, sepal width, petal length, dan juga petal width dari variety tersebut. Seperti itu. Jadi datanya kita peroleh seperti ini. Kemudian lanjut kita ke soal yang terakhir. Soal ke-6 ini kita disuruh untuk hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar atau akurasi saat memprediksi kelas. Nah, caranya di sini kita menuliskan dengan yang namanya variabel iris hasil, sama dengan iris underscore testing dengan indeks iris observasi. Kemudian variabel series hasil sama dengan iris hasil dengan ID X min dengan X1, atau untuk mengembalikan nilai indeks minimum dengan X1. Kemudian di sini ada yang namanya variabel benar. Jadi untuk menghitung dari variabel benar ini kita menggunakan iris testing dengan indeks variety. Jadi kita melihat dari Stosa, versicolor maupun virginica harus sama dengan series hasil. Kemudian kita jumlahkan dari iris testing dengan indeks variety tadi dengan series hasilnya. Kita menggunakan dot sum ini. Kemudian selanjutnya ada variabel yang namanya total. Nah, total ini kita menghitung dengan menggunakan len dari iris testing seperti itu. Jadi kita menjumlahkan seluruh totalnya dari iris testing seperti itu. Kemudian untuk mengetahui berapa persen akuratnya itu, akurasinya dari klasifikasi, kita menggunakan variabel akurasi yang menampung rumus dengan cara benar dibagi total. Jadi dari variabel benar ini iris testing dot variety sama dengan iris hasil yang kita jumlahkan, itu kita bagi dengan total, yakni jumlah dari iris testing kemudian kita kalikan 100 seperti itu. Kemudian di sini saya menampilkan akurasi prediksi, kemudian kita memanggil variabel akurasi yang sudah ada rumus penghitungannya, dan di sini saya menambahkan persen karena di sini diminta untuk menghitung berapa persen klasifikasi yang benar atau akurasi saat memprediksi seperti itu. Kemudian kita jalankan kode ini. Nah, diperoleh akurasi prediksi itu sebesar 96,66 sekian persen. Jadi hasil tersebut merupakan hasil dari berapa persen klasifikasi yang benar saat memprediksi kelas seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.